Apa yang terlintas di dalam pikiran kita ketika mendengar nama Harun Ar-Rasyid? Kebanyakan dari kita pasti akan teringat dengan kisah 1001 Malam. Kisah-kisah lucu dan menghibur dengan seorang tokoh utama yang cerdik dan pandai, Abu Nawas. Di dalam kisah tersebut, Abu Nawas dengan segala kelihayannya seringkali diceritakan mengelabui sang raja, Harun Ar-Rasyid. Penguasa yang digambarkan sangat memuja kemewahan dan dekat dengan kemaksiatan. Harun Ar-Rasyid bahkan seringkali diceritakan sebagai raja yang suka mabuk-mabukan, berpesta pora, dan gemar mengumbar syahwat. Tak heran jika kebanyakan dari kita punya anggapan buruk terhadap sosok Khalifah Harun Ar-Rasyid. Karena itulah yang digambarkan dalam kisah 1001 Malam yang sudah sangat masyhur beredar di negeri ini dan di berbagai belahan bumi lainnya. Tapi jika ditelisik lebih dalam, apakah benar yang diceritakan dongeng tersebut adalah kenyataan dari pribadi Harun Ar-Rasyid? Mengapa pula kisah masyhur itu justru menggambarkan bobroknya mental dan moral umat Islam yang diwakili oleh sosok Harun Ar-Rasyid? Jika ditarik dari sejarah, sejatinya kisah 1001 Malam atau Alful Lailah wal Lailah ini hanyalah sebuah buku dongeng semata. Tidak mempunyai asal-usul terpercaya dan isinya pun hanyalah hayalan belaka. Dongeng ini awalnya berasal dari bangsa India dan Persia yang kemudian dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab pada sekitar abad ketiga Hijriah. Berlanjut dengan penambahan beberapa cerita sampai masa Daulah Mamalik. Harun Ar-Rasyid menjadi tokoh di dalam kisah 1001 Malam karena dia sangatlah populer pada masa menjabat sebagai khalifah. Harun Ar-Rasyidlah yang membuka pintu gerbang masa keemasan Islam. Keberhasilan Khalifah Harun pun mengundang kedengkian dari kalangan musuh-musuh Islam. Maka dibuatlah kisah yang membalikan fakta Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan harapan agar umat Islam jatuh dan tidak lagi mengenali kehebatan sosok Khalifah Harun Ar-Rasyid. Salah satunya adalah kisah 1001 Malam. Maka dongeng ini sama sekali tidak bisa dijadikan rujukan. Bahkan para ulama pun sepakat melarang umat Islam membaca dan menjadikannya sebagai landasan sejarah. Buku 1001 Malam, para ahli mengatakan bahwa ini buku bahkan bukan tulisan orang Arab aslinya. Mengatakan bahwa karena ada nama-nama asing di sana dan ini adalah buku lebih dekat kepada Persia yang sebenarnya bukan merupakan literatur sejarah Islam. Tetapi dia hanya sebuah literatur sastra. Literatur sastra inilah yang kemudian juga memperkeruh karena dia sudah gabungan antara fakta dengan fiksi. Baghdad yang merupakan ibu kota di zaman Harun Ar-Rasyid dan di zaman dinasti Bani Abbas harus mendapatkan sebutan negeri 1001 Malam. Padahal 1001 Malam itu mencantumkan betapa mereka hanya bisa berpesta pora dengan wanita di sekelilingnya, dengan semua makanan yang serba mubadzir, dengan minuman keras, dengan lagu-lagu, dengan tarian setengah telanjang dan seterusnya. Itu bukan sama sekali gambaran Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Lalu, bagaimanakah sebenarnya sosok Harun Ar-Rasyid itu? Amirul Mu'minin wa Khalifatul Muslimin Abu Abdullah Harun Ar-Rasyid nasarahullah. Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari Bani Abbasiyah. Ia menjadi khalifah di tahun 170 Hijriah saat usianya 20 tahun. Berbeda 180 derajat dari kisah 1001 Malam, sejatinya sosok Harun Ar-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang pemberani dan bertakwa. Di tangannya Islam mencapai kejayaannya.
betapa tidak, sebagai khalifah yang begitu tegas dalam memimpin, ia juga amat mencintai ilmu pengetahuan. Assalamualaikum, ya Amir. Sang khalifah tahu betul bahwa ilmu adalah modal utama untuk mencapai kebesaran. Maka saat ia menjadi khalifah, segala aktivitas yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ia berikan fasilitas secara besar-besaran. Setiap karya atau kitab-kitab yang hadir di masanya akan dihargai dengan emas seberat hasil kitab yang dibuat. هؤلاء صفوة أهل العلم والفقه في سائر الولايات والأمصار. طلبناهم كما تعلم لتشريفنا. ولولا المشقة لسافرنا لكل واحد منهم في بلده كرامة للقرآن وعلومه. هداك الله يا أمير المؤمنين لما فيه خير الأمة. أمرت لكل مؤذن في مسجد ب1000 درهم راتبا في العام، ولكل من يحفظ القرآن وعلومه ب2000 درهم، ولكل من يحفظ القرآن والحديث والفقه ب4000 درهم. بارك الله فيك ونفع بك وجزاك خيرا عن دين الله يا أمير المؤمنين. أمرت لكل من يؤلف كتابا فيما يعلم من علوم الدين واللغة بوزن كتابه ذهبا. هات ما عندك. ماذا أسميت كتابك هذا؟ Para ilmuwan serta penerjemah mendapat penghargaan yang tinggi dari Khalifah Harun. Tak heran, di masa itu ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Sang Khalifah pun kemudian mendirikan Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar di dunia pada saat itu. Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid menjadi negara yang menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. أبا سليمان، أعط هذا العالم بوزن كتبه ذهبا. بورك فيك يا أمير المؤمنين، وإذا أذنت لي فلينفق هذا المال على من ينسخ ما كتبت لينتفع به الناس من بعدنا. وأمرنا بإنشاء دار للنساخين والوراقين وأرباب القلم لينسخوا كل ما كتبه قلم من قبلنا وليترجموا ما كتبه غيرنا من الأمم في لغتهم. نفع الله بك الأمة في يومها وغدها وأرشدك إلى الخير وأرشد بك، ولا عجب أن لقبك سلفك الصالح هارون الرشيد. Sebutlah nama-nama besar dalam sejarah Islam dari zaman setelah zaman Abu Hanifah rahimahullah taala, bahwa Imam Abu Hanifah punya dua murid yang dahsyat yang dua-duanya mendampingi Harun ar-Rasyid, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang bahkan Abu Yusuf diminta oleh Harun ar-Rasyid untuk menuliskan buku yang menjadi panduan negara sesuai syariat Islam yang akan mengatur tentang perekonomian. Kita mendengar nama Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahkan muridnya Imam Syafi'i, orang besar yang kita dengar. Dua-duanya juga mengawal Harun ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Ketika dikelilingi orang sehebat itu, kemudian akan banyak khomer di masyarakatnya. Mungkinkah ketika orang-orang ulama sekelas Imam Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Syaibani, Imam Malik, Imam Syafi'i hadir, dan masih banyak ulama besar lainnya, Al-Kisai dan seterusnya, apakah kemudian dengan keberadaan mereka diam? Itu bukan zaman diam seperti hari ini. Itu zaman yang ketika ada kemungkaran, kemaksiatan, pasti mereka akan menyelesaikan dengan nahi mungkar. Tidak hanya kecerdasan dalam memimpin, sosok Harun ar-Rasyid juga termasyhur atas keberaniannya. Jika menghadapi sebuah peperangan, Harun ar-Rasyid tidak pernah ragu untuk terjun langsung memimpin pasukan muslimin ke medan pertempuran. كم عدد جميع الأسرى يا شيباني؟ بين 40 و50 ألفا يا أمير المؤمنين. أرسل إلى ملكة بلادهم أخبرها أن جيوش الحق أقوى من جيوش الباطل، وأن جيوشنا تدق أبواب أنقرة، ولولا بقية عهد النبط عليها لدخلت بحصان قاعة عرشهم في القسطنطينية، وسأفعلها بإذن الله إن بلغني
أن جنديا من جنودهم دخل قرية أو سرق عنزة من حقل أو قطع فرعا من شجرة في أي بقعة من أرض الخلافة. ولقد أعذر من أنذر، وقال سبحانه: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. صدق الله العظيم. Salah satu kisah heroik yang dicatat dalam sejarah adalah saat ia menghadapi kaum Romawi pada tahun 187 Hijriah. Romawi yang saat itu telah ditundukkan Harun ar-Rasyid berkhianat dan membatalkan perjanjian secara sepihak. Nakfur, Raja Romawi yang menggantikan Ratu Erine, bahkan meminta pada Khalifah Harun untuk membayar upeti dan menolak jizyah yang sebelumnya dibayarkan pada muslimin. اقرأ رسالة الرومي نقفور. أمر مولاي. من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب. أما بعد، فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ، وأقامت نفسها مقام البيقة، وأعطتك من أموالنا ما كنت أحق بدفعها إلينا صاغرا، لكن ذلك من ضعف النساء وحمقهن. إذا قرأت كتابي فاردد إلينا ما أخذت من أموالنا، وافتدي نفسك بالتعجيل بالطاعة، وإلا فهي الحرب. Harun ar-Rasyid tidak terima Islam begitu direndahkan oleh pihak Romawi. اكتب على ظهر رسالة ذلك الرومي المغرور من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم: قرأت كتابك أيها الخائن، والجواب هو ما تراه دون أن تسمعه، والسلام. Maka Khalifah Harun pun mengumumkan jihad dan ia sendiri memimpin pasukan melawan Romawi. ولقد صدق الرسول حين قال: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وتقوى الله طاعته، وأحب الطاعة إلى الله ورسوله إقامة شعائر دينه والجهاد في سبيله، فجاهدوا وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. نصرك الله يا أمير المؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. Pasukan Romawi yang sempat menyerang sejumlah wilayah perbatasan dan menjadikan warga sebagai tawanan tidak kuasa menghadapi gempuran muslimin. Maka kawasan Harkala, sebuah kota kokoh milik Romawi, berhasil direbut dan seluruh tawanan muslimin dibebaskan. Begitu tinggi derajat dan kedudukan Islam di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid. Hampir tidak ada kata yang mampu menggambarkan kehebatan Khalifah Harun ar-Rasyid.
Dengan ketegasan dan sifat adilnya, siapa saja yang terungkap melakukan kecurangan di dalam pemerintahannya pasti dijatuhkan hukuman. مسرور مولاي أمر مولاي فاضربوا عنقه. أمرك يا مولاي. Khalifah Harun Ar-Rasyid juga sering menyamar sebagai masyarakat biasa untuk turun langsung dan memantau kondisi masyarakatnya. إلى أين؟ إلى الناس، إلى الناس. في الليل والظلام. زوجة الخليفة تخاف على الخليفة من الظلام. وكيف لا أخاف عليك؟ ظلام الليل تمحوه شمعة أو شعاع نور، أما ظلام القلوب فليس له إلا نور الله أو سيف الحق. Dengan model kepemimpinan yang dimiliki Harun Ar-Rasyid, tak heran jika keamanan dan kenyamanan hidup masyarakatnya sangat terjamin. Kehebatan Khalifah Harun dalam memimpin semakin didukung dengan ketakwaan yang dimilikinya. Inilah khalifah yang dicatat dekat dengan ulama-ulama besar seperti Imam Malik. Kepemimpinannya selalu dikawal oleh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi. Khalifah Harun Ar-Rasyid juga dikenal sebagai khalifah yang menghabiskan masa hidupnya selalu di jalan Allah. Jika pada tahun ini Khalifah Harun melakukan jihad, maka tahun berikutnya dia akan menjalani ibadah haji. Begitu seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ia berhaji, maka diajaknya 100 ulama berikut keluarganya. هل تصحبنا إلى الكعبة المشرفة والروضة المطهرة يا أبا عبد الرحمن؟ كتب الله لك السلامة والقبول يا أمير المؤمنين. إن لي سنوات لم يفوتني موسم بفضل الله. سأزورك عند عودتي بإذن الله. من أراد أن يصحبنا في الحج من أهل البصرة فأهلا به. Gambaran yang sungguh melenceng jauh dari kenyataan sejarah, baik dari kepribadian Harun, kecerdasan Harun maupun Harim sebagai bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan kita, ini konsep yang sering kita dengar, tapi di aplikasinya kita seringkali ceroboh. Allah SWT berfirman kepada seluruh orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Para orang beriman, jika datang pada kalian berita dari orang-orang fasik, subhanallah, untuk itulah maka Allah perintahkan fatabayyanu, datang berita dari fasik maka harus ada cross check, harus tahu betul apakah ini benar. Karena kata Allah, jangan sampai nanti kalian menyesal akan apa yang kalian lakukan. Ini menjadi pelajaran sangat mahal untuk masyarakat yang hari ini ketika filter kurang, informasi sangat cepat berkembang, maka efeknya bisa sangat buruk bagi banyak hal. Bisa kebayangkan kalau kita membicarakan keburukan orang, kemudian menyebar dalam media sosial yang sangat besar hari ini umpamanya, dengan sangat cepat. Ketika ternyata tidak terbukti, bagaimana cara memperbaiki namanya? Padahal itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membicarakan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang dusta. Sungguh sangat buruk citra Harun Ar-Rasyid yang digambarkan oleh musuh-musuh Islam. Segala daya upaya dilakukan agar umat Islam tidak bisa mengambil pelajaran sejarah dari kegemilangan khalifah terdahulu, termasuk Harun Ar-Rasyid. Tidak hanya Harun, banyak tokoh lainnya yang juga mengalami nasib serupa. Dikaburkan sejarahnya agar kita dapat dikelabui layaknya Abu Nawas mengelabui Harun di kisah 1001 malam. Maka sebagai umat yang pernah menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban, sudah sepatutnya umat Islam cerdas dalam menyerap ilmu yang beredar luas.
Sebab kejelian umat menyerap informasi dapat menentukan kejatuhan atau kebangkitan umat itu sendiri. Rahimahullah, Harun Ar-Rasyid.